Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pada sesi ini kita akan membahas tentang pengajuan asumsi homogenitas. Kita lihat pengajuan asumsi homogen. Dalam penelitian eksperimental dan non-eksperimental, homogenitas sering diartikan dalam tiga hal, yaitu homogenitas teori, yang kedua homogenitas kelompok atau grup, dan yang ketiga adalah homogenitas data. Homogenitas teori atau konsep terkait dengan variabel penelitian. Variabel penelitian. Misalnya, kita ingin meneliti logat penutur bahasa Indonesia. Populasinya adalah semua orang Indonesia yang sudah lancar berbicara. Jelas bahwa populasi ini tidak homogen, karena di Indonesia terdapat banyak jenis logat penutur yang berbeda-beda. Untuk itu, populasi dibagi-bagi ke dalam sub-sub populasi. Misalnya, logat Riau, Batak, Padang, Bugis, Banjar, Madura, Jawa, Sunda, Betawi, Bali, Ambon, Papua, dan logat campuran lainnya. Dengan cara demikian, satuan-satuan elementer dari sub-sub populasi tersebut menjadi homogen. Kemudian sampel dapat ditetapkan dari masing-masing subpopulasi. Yang kedua adalah homogen kelompok. Nah, homogen kelompok ini ditemui terutama pada penelitian eksperimen. Nah, homogenitas dalam pengertian tersebut bermakna bahwa kelompok yang terbentuk terpilih secara random sehingga kelompok-kelompok tersebut ekuivalen dalam segala hal kecuali perlakuan berbeda-beda yang akan diberikan. Dengan demikian, homogenitas atau ekuivalen kelompok diperoleh melalui proses randomisasi subjek. Sedangkan homogenitas data mempunyai makna bahwa data memiliki variasi atau keragaman nilai sama atau secara statistik sama. Jadi penekanan dari homogenitas data adalah keragaman varian data tersebut. Homogenitas data merupakan salah satu persyaratan yang direkomendasikan untuk diuji secara statistik, terutama bila menggunakan uji parametrik. Misalnya, di sini kita akan menggunakan uji T. Uji T atau uji F. Walaupun demikian, dalam keadaan terpaksa untuk kasus homogen dapat digunakan pendekatan statistik uji T. Nah, pembahasan pada sesi ini, materi-materi yang kita pelajari ini memfokuskan pada homogenitas data sebagai persyaratan statistik uji dalam statistik inferensial. Nah, kita akan mulai apa saja sih teknik pengujian homogenitas varian yang bisa digunakan. Yang pertama adalah homogenitas varian dengan uji Bartlett. Nah, kita akan masuk contoh intervensi metode pembelajaran. Kita ambil contohnya, intervensi metode pembelajaran. Inquiry
A1, penemuan terbimbing, A2, pemecahan masalah, A3, drill, A4. Nah, skornya kita sudah dapatkan dan kita buatkan seperti ini. Ini adalah skornya. Contoh 7.6. Ini adalah skor kemampuan berpikir kritis matematisnya. Nah, dengan ukuran sampel masing-masing sebesar 6 subjek, kita lihat 6 masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N sama dengan 6. Nah, uji homogen varian dari 4 kelompok, yaitu kelompok A1, A2, A3, dan 4, dilakukan dengan menggunakan uji Bartlett. Dengan hipotesa yang diuji adalah H0 sigma kecil 1 pangkat 2 sama dengan sigma kecil 2 pangkat 2 sama dengan sigma kecil pangkat 3, sigma kecil 2 pangkat 2 sama dengan sigma kecil 4 pangkat 2, di mana H alternatifnya bukan H0. Nah, perhitungan pengujian keempat kelompok pada tarif signifikan alfa sama dengan 0,05 dan dB-nya adalah K banyaknya kelompok dikurangkan 1 sama dengan 4 dikurangkan 1 sama dengan 3. Hasilnya kita lihat di sini dari data tersebut, yakni seperti ini. Yakni kelompok A1 dB-nya 5, standar deviasi sampelnya 0,06 dan lognya dari sampel 1 adalah 0,179. Caranya adalah tulis log sama dengan log dan masukkan ke sel standar sampel untuk standar deviasi untuk sampel, dan ini berlaku untuk yang lain seperti itu. Kalian lihat log. Nah, berikutnya untuk dB log artinya dB dikalikan log seperti ini, maka hasilnya pun sama, yakni min 0,8794, dan yang berikutnya disamakan saja. Kalian lihat sampai terakhir, dan yang ke kolom kelima adalah dB kali standar deviasi untuk sampel seperti itu, dan kita samakan untuk 3 baris ke bawahnya. Tarik saja. Kita jumlahkan.
Oke, setelah itu kita pindahkan. Nah, dari data tersebut, varian sampel X pangkat 2 atau sama dengan varian sampel diperoleh varian sampel gabungan sama dengan penjumlahan dB dikalikan S ke I pangkat 2 dibagi penjumlahan dB, maka diperoleh 15,005 yang ini dibagi 20, N sama dengan 20. Sama dengan 0,750. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai B. Sama dengan log 10 jadikan B kurangkan dB kali log varian sampel sebentar, ada tidak sesuaian, kita hapus dulu. Untuk B nya log sampel gabungan kita hapus, log varian sampel gabungan dikali penjumlahan dB, maka diperoleh nilainya adalah sama dengan log yang ini 0,75 0,750 dikalikan 20 N nya sama dengan min 125 kali 20 sama dengan min 2, kita pindahkan, sama dengan min 2,4988. Nah, untuk mencari X T square X pangkat 2 atau T square hitung adalah log natural dikalikan B yang ini kalikan B min penjumlahan dB kali log varian sampel sama dengan 2,3026 dikali min 2,4
988 dikurangkan min 2,672, maka diperoleh 0,3988. Nah, kita ketahui bahwa nilai yang diperoleh adalah untuk chi-square hitungnya adalah 0,3988. Nah, kita bandingkan dengan chi-tabelnya, di mana chi-square tabel sama dengan untuk alfa sama dengan 0,05 dan dB sama dengan 3, diperoleh chi-square tabel 0,05 untuk alfanya dengan 3 untuk dB-nya. Kita lihat hasilnya di tabel chi-square, maka kita peroleh nilai 7,82. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel. Nah, berarti HO diterima. Dengan demikian, keempat kelompok data mempunyai varian sama atau skor dari keempat kelompok tersebut adalah homogen. Baik, demikian sesi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.